Ketika rencana dan harapanmu tidak berjalan sesuai dengan yang kamu inginkan, janganlah berputus asa atau berkecil hati. Sebaliknya, cobalah untuk bersyukur. Ketahuilah bahwa dalam setiap kejadian, selalu ada hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik. Terkadang, apa yang kita anggap baik belum tentu merupakan yang terbaik untuk kita. Yakinlah bahwa Tuhan memiliki rencana yang jauh lebih baik dan lebih indah, yang mungkin belum kita pahami saat ini. Rencana Tuhan selalu sempurna dan penuh dengan kebaikan, meskipun terkadang jalannya terasa sulit dan berliku. Bersabarlah dan tetaplah bersyukur, karena di balik setiap kesulitan tersimpan kesempatan untuk bertumbuh dan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dan membahagiakan dalam hidupmu. Percayalah pada kebijaksanaan dan maksud baik Tuhan, dan terimalah setiap kejadian dengan lapang dada. Kita hidup di dunia ini bukan untuk semata-mata menyenangkan orang lain atau membiarkan orang lain mendikte jalan hidup kita. Mencari validasi dan persetujuan dari orang lain semata hanya akan mengaburkan tujuan sejati keberadaan kita. Kita tidak dilahirkan untuk menjadi boneka yang dikendalikan oleh harapan dan tuntutan orang lain, melainkan untuk mengejar kebahagiaan dan memenuhi potensi diri kita yang unik. Kita hidup untuk menghidupkan panggilan jiwa kita, menyalakan api impian yang tersimpan di dalam dada, dan merangkai kehidupan yang penuh kegembiraan. Panggilan jiwa ini adalah bisikan hati nurani, suara intuisi yang membimbing kita menuju tujuan hidup yang sejati. Ketika kita hidup selaras dengan panggilan alami jiwa kita, kita akan merasakan kedamaian, kebahagiaan, dan kepuasan yang mendalam. Hidup kita akan terasa bermakna dan penuh inspirasi. Kita akan bangun setiap pagi dengan semangat membara untuk menjalani hari dan mewujudkan impian-impian kita. Menghidupkan impian bukanlah sekadar angan-angan kosong, melainkan sebuah perjalanan yang membutuhkan keberanian, keteguhan hati, dan kerja keras. Kita perlu berani mengambil risiko, keluar dari zona nyaman, dan menghadapi tantangan yang menghadang. Dan ketika kita berhasil mewujudkan impian kita, rasa bangga dan kepuasan yang kita rasakan akan tak ternilai harganya. Untuk dapat menjalani hidup dengan mengikuti arahan inner being kita, kita perlu melatih keheningan. Keheningan bukanlah sekadar ketiadaan suara, melainkan sebuah kondisi batin yang tenang dan damai. Dalam keheningan, kita dapat mendengarkan bisikan hati nurani kita, menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan hidup, dan terhubung dengan sumber kebijaksanaan yang ada di dalam diri kita. Latihan keheningan dapat dilakukan melalui meditasi, kontemplasi, atau sekadar meluangkan waktu untuk menyendiri dan merenung. Dengan melatih keheningan secara teratur, kita akan semakin peka terhadap arahan inner being kita dan mampu menjalani hidup dengan lebih bijaksana dan penuh makna. Kita akan mampu membedakan antara keinginan ego dan panggilan jiwa, sehingga kita dapat membuat keputusan-keputusan yang selaras dengan tujuan hidup kita yang sejati. Kegembiraan adalah kunci utama. Mari kita mulai mencintai diri sendiri dengan sepenuh hati. Mencintai diri sendiri adalah langkah awal untuk meraih kebahagiaan dan menjalani hidup yang lebih bermakna. Terimalah diri apa ada dengan segala kelebihan dan kekurangan yang dimiliki. Hargai setiap pencapaian, sekecil apapun itu, dan maafkan diri sendiri atas kesalahan di masa lalu. Fokuslah pada perkembangan diri dan berusahalah untuk menjadi versi terbaik dari diri sendiri. Pikirkan hal-hal yang memicu rasa bahagia dalam diri Anda, misalnya menghabiskan waktu bersama orang-orang terkasih, menikmati keindahan alam, membaca buku favorit, mendengarkan musik yang menenangkan, atau mengejar hobi yang disukai. Identifikasi hal-hal tersebut dan luangkan waktu untuk melakukannya secara teratur. Merawat tanaman, bermain dengan hewan peliharaan, atau sekadar merenung di tempat yang tenang juga dapat memberikan kebahagiaan. Lakukan aktivitas yang memberikan rasa nyaman dan positif. Cobalah hal-hal baru yang menarik minat Anda, seperti mengikuti kelas melukis, belajar bahasa asing, atau bergabung dengan komunitas yang sesuai dengan minat Anda. Eksplorasi bakat dan potensi diri untuk menemukan hal-hal yang benar-benar membuat Anda bersemangat. Berlatih untuk berani keluar dari zona nyaman dan mencoba hal-hal baru. Bergaulah dengan orang-orang yang memberikan energi positif dan dukungan. Lingkungan sosial yang positif
dapat memberikan dampak yang besar pada kesehatan mental dan emosional. Jalin hubungan yang sehat dan saling mendukung dengan orang-orang yang menghargai dan menginspirasi Anda. Hindari orang-orang yang membawa energi negatif atau membuat Anda merasa tidak nyaman. Konsumsilah makanan yang menyehatkan dan memberikan energi bagi tubuh. Pilih makanan bergizi seimbang yang kaya akan vitamin, mineral, dan nutrisi penting lainnya. Perhatikan porsi makan dan hindari makanan olahan yang tinggi gula, garam, dan lemak jenuh. Minumlah air putih yang cukup untuk menjaga tubuh tetap terhidrasi. Berjalanlah dengan kecepatan yang sesuai dengan kondisi fisik dan membuat Anda merasa nyaman. Berjalan kaki secara teratur dapat meningkatkan kesehatan fisik dan mental. Nikmati pemandangan sekitar dan hirup udara segar selama berjalan. Temukan ritme yang tepat dan jadikan berjalan kaki sebagai bagian dari rutinitas sehat Anda. Coba deh, kita resapi gimana caranya biar batin kita tenang, pikiran dan perasaan kita selaras, dan hidup kita seimbang urusan kerjaan, hubungan sama orang, kesehatan, pokoknya semua deh. Kalau kita udah usahain itu semua, kita bakal ngerasain ketenangan, harmoni, dan keseimbangan itu juga di kehidupan nyata kita. Kalau batin kita adem ayem, ngadepin masalah jadi lebih santai dan bijak. Pikiran dan perasaan yang selaras bikin hati tenang dan puas. Hidup yang seimbang juga bikin kita punya energi dan fokus buat nikmatin setiap momen berharga. Hidup kita bakal lebih berkualitas dan bermakna. Bikin kita puas banget. Ketenangan, pikiran kita juga bakal kerasa sama orang lain. Bikin interaksi kita jadi positif. Dan lingkungan sekitar kita juga ikutan enak. Rasanya kayak ada aura positif yang menyebar. Kita bisa mulai dari hal-hal kecil. Misalnya, luangkan waktu sejenak setiap hari buat nenangin pikiran. Bisa dengan meditasi, atau sekadar tarik napas dalam-dalam. Terus, kita coba buat lebih positif dalam berpikir, dan melihat segala sesuatu dari sisi baiknya. Kita jaga keseimbangan hidup, antara kerja, main, dan istirahat. Kalau dibiasain, pasti lama-lama jadi terbiasa. Bayangin deh, hidup kita jadi lebih ringan, lebih tenang, dan lebih bahagia. Stres juga jadi berkurang, badan lebih sehat, dan hubungan sama orang-orang di sekitar kita jadi lebih baik. Keren kan? Yuk, kita coba. Mulai dari sekarang, kita usahain buat ciptain kedamaian batin, harmoni dalam pikiran dan emosi, serta keseimbangan hidup. Siapa tahu, hidup kita jadi lebih berwarna dan bermakna. Ingat, semua butuh proses. Nggak bisa instan kayak mie instan. Tapi, kalau kita tekun dan sabar, pasti hasilnya bakal kerasa. Percaya deh, hidup yang tenang, harmonis, dan seimbang itu bukan cuma mimpi. Kita bisa mewujudkannya kalau kita mau berusaha. So, tunggu apa lagi? Let's do it! Izinkan dirimu menjalani hidup dengan cara yang membuatmu merasa bangga, dengan mengikuti kata hatimu, serta dengan belajar dari setiap pengalaman, baik keberhasilan maupun kegagalan. Izinkan dirimu untuk menentukan jalan hidupmu sendiri, menemukan arti dan tujuan hidupmu sendiri, dan membangun kehidupan yang autentik dan bermakna bagi dirimu sendiri. Izinkan dirimu membuat keputusan yang selaras dengan nilai-nilai yang kamu yakini. Nilai-nilai yang telah membentuk karakter dan kepribadian kamu. Nilai-nilai yang menjadi kompas moral dalam menjalani kehidupanmu. Keputusan-keputusan ini mungkin tidak selalu mudah, tetapi keputusan-keputusan ini adalah cerminan dari siapa dirimu sebenarnya dan apa yang kamu usahakan. Izinkan dirimu mengambil risiko karena kamu ingin melakukannya. Karena kamu percaya bahwa hidup adalah tentang menjelajahi batas-batas kemampuan diri, tentang berani keluar dari zona nyaman, dan tentang merangkul ketidakpastian. Risiko-risiko ini mungkin membawa kegagalan, tetapi juga mungkin membawa peluang dan pertumbuhan yang tak terduga. Kegagalan adalah bagian dari proses belajar dan berkembang, dan siapkan dirimu untuk belajar dari setiap pengalaman. Izinkan dirimu mengikuti jalan yang dituju jiwamu, jalan yang mungkin berbeda dari yang lain, jalan yang mungkin penuh tantangan dan rintangan, tetapi jalan yang akan membawamu menuju kebahagiaan dan kepuasan sejati. Katakan pada dirimu, jalan ini adalah panggilan hati saya, dan saya bertekad untuk mengikutinya dengan sepenuh hati.